Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Afrizal sebagai moderator, Fauzia sebagai penyaji, Fitral Yuni Bakti sebagai penyaji, TM Barwati Nur Putri sebagai penyaji, Siti Mawar Hernawan sebagai penyaji, Desi Ramadhani sebagai penyaji, dan juga Arsyati Sunut sebagai penyaji akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai konsep Pancasila sebagai sistem etika. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitral Yuni. Saya penyaji dari kelompok 5 dengan judul materi kami yaitu adalah Pancasila sebagai sistem etika. Nah, saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu mengenai konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika. Pengertian etika dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, next yaitu adalah etika. Nah, materi yang saya bawa merupakan konsep etika dalam Pancasila atau Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai. Nilai bisa berupa baik dan buruk. Apakah Anda tahu tentang nilai? Nilai bukan hanya tentang masalah baik dan buruk, tapi juga nilai merupakan standar atau penstadaran yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembang untuk berada. Berarti nilai ada karena ada suatu tolak ukur. Nilai juga ada karena ada seseorang yang menilai, dan nilai juga merupakan standar yang tidak bisa dari diri sendiri atau tidak ada untuk dirinya sendiri, tapi nilai membutuhkan pengembang untuk berada. Nah, istilah nilai mengandung penggunaannya kompleks dan bervariasi. Leise menjelaskan pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari seseorang sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah kualitas atau tindakan yang berharga, baik itu kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri atau penginterpretasian diri dan pembentukan diri. Nah, yang keempat menurut Leise, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima adalah suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Nah, yang terakhir adalah suatu objek nilai berhubungan dengan tepat pada sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Nah, dari keenam ini bisa kita simpulkan bahwasanya nilai menggunakan atau mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Nilai merupakan suatu fundamental yang dicari seseorang sepanjang hidupnya, yang memiliki kualitas atau tindakan yang berharga yang merupakan pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, nomor absen 1, NIM 41911111001. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada
saya harus menjadi orang yang bagaimana? Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, belas kasih, terus terang, percaya diri, murah hati, suka bekerja sama, berani, jujur, terampil, setia, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dan juga teori ini menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Selanjutnya, etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah, kewajiban moral ini mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti yang tidak dapat dianalisis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang menjabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama itu kan sila ketuhanan. Nah, sila ketuhanan itu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua itu sila kemanusiaan. Nah, sila kemanusiaan ini mengandung dimensi humanus atau artinya yang menjadi manusia lebih manusiawi atau yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga itu kan sila persatuan. Nah, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Nah, yang keempat sila kerakyatan. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain ataupun mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir sila keadilan. Nah, sila keadilan ini mengandung dimensi nilai berupa peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Sekian dari presentasi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Trisunur dengan NIM 4191111011. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu definisi. Nah, definisi yang kita bahas di sini yaitu berupa nilai, definisi norma, dan definisi moral. Nah, yang pertama ada nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik atau minat seseorang atau kelompok
Nah, nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau motivator sikap dan perilaku manusia. Jadi contohnya itu kita membeli suatu benda hanya untuk ingin kita puas. Nah, yang kedua yaitu nilai sebagai suatu sistem. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nah, dari nilai sebagai suatu sistem ini juga ada pendapat menurut para ahli. Nah, ahlinya itu ada Allport, Max Scheler, dan Notonogoro. Nah, yang pertama yaitu Allport. Allport ini mengatakan mengidentifikasi nilai di dalam kehidupan masyarakat dibagi atas 6 macam. Nah, 6 macamnya yaitu yang pertama ada nilai teori, yang kedua ada nilai ekonomi, yang ketiga ada nilai estetik, yang keempat ada nilai sosial, yang kelima ada nilai politik, dan yang keenam ada nilai religi. Nah, menurut ahli Max Scheler, dia mengatakan melompokan nilai menjadi 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatannya itu yaitu yang pertama ada nilai kenikmatan, yang kedua ada nilai kehidupan, yang ketiga ada nilai kejiwaan, dan yang keempat ada nilai kerohanian. Nah, menurut ahli Notonogoro, dia membedakannya menjadi 3 nilai. Nah, 3 nilai yaitu yang pertama ada nilai material, yang kedua ada nilai vital, yang ketiga ada nilai kerohanian. Terus yang ketiga yaitu nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan. Jadi di sini dia bermaksud Pancasila adalah suatu pegangan atau acuan bagi manusia dalam bertingkah laku, baik dalam berhubungan sama manusia maupun dengan Tuhan yang menciptakan manusia tersebut, maupun dan juga bisa dengan lingkungannya. Yang keempat ada norma. Nah, norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma terdiri dari norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Jadi ada norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, yang kelima ada moral, berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik maupun buruk yang menyangkut tingkah laku maupun perbuatan manusia. Moral dalam perwujudan dapat berupa peraturan dan ataupun prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Jadi contohnya itu kalau misalnya orang baik, maka baik moralnya. Jadi kalau misalnya orang yang dia jahat, pasti kita bilang emang gak ada moralmu. Jadi itulah saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani dengan nomor urut 8. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral berlangsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan diantaranya itu yang pertama ada nilai. Nilai itu adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir dan batin. Nah, nilai ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah nilai bersifat abstrak, hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan batinia manusia. Nah, yang kedua itu nilai dapat juga bersifat subjektif bila diberikan oleh subjek. Nah, yang ketiga, nilai bersifat objektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas, artinya penilaian manusia. Nah, masuk yang kedua itu adalah norma. Norma adalah sesuatu wujud konkret dari nilai yang menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Nah, norma hukum merupakan norma paling tinggi keberlakuannya. Mengapa? Karena norma ini dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa dan penegak hukum. Nah, yang ketiga, nilai dan norma senantiasa berkaitan erat dengan moral dan etika.
Makna moral yang terkandung dalam kehidupan seseorang dapat tercantum pada setiap tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Moral dan etika sangat erat hubungannya. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan sesuatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita akan pengertian nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, yang pertama itu ada nilai dasar. Setiap orang memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang ada di dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya, tentang hakikat Tuhan, manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nilai dasar menjadi sumber etika bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Nah, yang kedua itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Nilai dasar belum dapat terlaksana sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dan kehidupan sehari-hari manusia, maka akan menjadi norma moral. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan pada pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan penjabaran lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis ini merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar. Nah, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu makna-makna dari butir-butir tiap sila Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan oleh pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan, terutama dalam kaitannya dengan hak dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia. Bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Untuk butir yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang menundukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi, yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim sopan santun, yaitu berbudi luhur dan susila, artinya sikap hidup, keputusan, dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna, kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Hakikat pengertian di atas itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam batang tubuh UUD. Untuk sila yang ketiga, butir yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam butir ini bermakna berarti persatuan yang berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, Persatuan Indonesia adalah mewujudkan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijawai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu poin atau butir keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini, berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan rasio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan etikat baik sesuai dengan hati nurani. Pemusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Nama saya Siti Marwah Hernawan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Bagian kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antar manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi yang pertama ada keadilan distributif. Nah, keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antar negara dan warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi. Dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya yang kedua ada keadilan legal. Nah, keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara. Dalam masalah ini, pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Nah, yang ketiga ada keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan di antara keduanya, sehingga tujuan harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada 2013 yang lalu. Keempat, adanya kesenjangan antar masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, adanya ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Scapel Carby. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang
alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem Pancasila. Nama saya Tri Ambarwati Nurul Putri. Jadi ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut. Pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Jadi, para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas atau tidak, dan baik atau buruk. Jadi, mereka akan suka-sukanya aja gitu untuk korupsi gitu. Nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Dan padahal kan seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu nggak bagus gitu. Lalu yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Jadi, generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang berlaku dominan atau yang berlaku berkebalikan gitu. Jadi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu ada banyak, misalnya kayak narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, kepada guru, seperti itu. Lalu alasan ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak lain. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus HAM di Indonesia, bahkan yang kasusnya itu pun belum siap ditangani pun masih banyak gitu. Jadi diperlukannya Pancasila di negara Indonesia ini agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi atau tidak melemah gitu. Lalu yang keempat ada kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasus tersebut akan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu itu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, ada Parmusi atau Partai Muslim Indonesia, ada PNU atau Partai Nahdlatul Ulama, dan ada PKI atau Partai Komunis. Lalu, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan atau tuduhan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama itu dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang lebih cenderung otoriter. Memang cenderung otoriter gitu. Lalu yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya
sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan di Orde Baru ini artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik. Monodualistik itu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam hidupnya, dalam kebersamaan hidupnya gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dengan euforia demokrasi. Jadi seiring dengan perjalanannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik atau sistem etika Pancasila akan menjerumus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, sekian tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai konsep Pancasila sebagai sistem etika. Itu artinya sekarang kita masuk ke sesi kritik, saran, maupun penambahan materi beserta pertanyaan-pertanyaan. Untuk sesi tersebut dapat dilakukan dalam WhatsApp group. Untuk sekian, hari ini dari kami kelompok 5, saya ucapkan